Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami mulai awal sampai berakhirnya. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami yang mau mengajari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur haleluya, amin. Halo adik-adik. Halo kakak. Halo kakak. Halo juga. Apa kabar semuanya? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Kita ketemu lagi ya kak, di ibadah sekolah minggu GBI Deli Tua bersama cabang-cabangnya. Betul sekali kak. Yuk kita mau mulai ibadah kita, memuji nama Tuhan dengan gembira. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dengan baik. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan adik-adik. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Selamanya. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Kami mau Tuhan yang beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan, amin.
Oke, kita memuji nama Tuhan dengan gembira. Iya, Kak. Kita siapkan hati kita. Yuk, sekarang kakak mau semua adik-adik berdiri semua. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Kita mau nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Siapa? Yesus, 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 oh dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ayo kita mau memuji nama Tuhan lebih-lebih lagi. Jangan duduk dulu, nggak boleh duduk dulu. Ayo pada berdiri semua. Kita memuji nama Tuhan dengan gembira lagi ya. Kita mau nyanyi lagu More, More, More. yeay. Yuk semuanya pada goyang ya, nyanyinya jangan sedih-sedih ya. Kita mau bergoyang, Ya, Kak. nyanyi More, More. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. More, 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 I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance tonight. Ayo dong goyang. I wanna dance tonight. I wanna dance tonight because of Jesus. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna dance tonight. I wanna dance tonight. Ayo dong, mana goyangnya? I wanna dance tonight because of Jesus. Dance, 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 because of Jesus. More. Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Semangat ya. Kita joget sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
menari untuk Tuhan. Jangan malu-malu adik-adik. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik tadi udah semangat ya, Iya, Kakak. memuji nama Tuhan ya, udah mantap, hebat-hebat. Itu baru namanya anak Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapin Alkitabnya? Yuk, yang belum kita siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa sekarang duduk dengan rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Iya, Kakak. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan sikap menyembah Tuhan ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dengan gembira. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena kami percaya firman Tuhan itu terang bagi jalan kami dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan berkati Kak Wiwin juga yang akan membawakan firman ini. Supaya Tuhan yang memberkati dia untuk membawakan firman daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom adik-adik yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik ini sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Injil pernah berkata, Yesus marah kepada murid-muridnya karena murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan. Yesus berkata, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku, karena orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Wow, adik-adik punya posisi yang luar biasa ya di hadapan Tuhan. Adik-adik punya posisi yang spesial, punya posisi yang VIP di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah dirimu luar biasa dan istimewa. Karena Yesus berkata, engkau istimewa. Bukan karena kakak bilang kamu istimewa, bukan karena orang lain bilang kamu istimewa, tapi Yesus sendiri berkata dalam firman-Nya bahwa adik-adik sangat istimewa. Amin. Oke adik-adik, saat ini Kak Wiwin akan bawa firman Tuhan yang judulnya Jubah dari Yesus. Bisa ulang sekali lagi? 1, 2, 3. Jubah dari Yesus. Apa sih Kak jubah dari Yesus itu? Jubah itu apa sih Kak? Bingung nih. Nah, supaya adik-adik mengerti apa itu jubah dari Yesus, kakak mau minta tolong kepada kakak kita yang dua tadi pimpin pujian. Ayo Kak Sri. Ini dua-dua namanya Kak Sri loh. Ayo Kak Sri. Nah, ini dia adik-adik, Kak Sri kuadrat ya kan. Ini Kak Sri, ini juga Kak Sri. Jadi ada dua Kak Sri kita. Nah, mereka masing-masing punya jubah. Nah, yang pertama Kak Sri Ulina, dia pakai jubah manusia yang penuh dengan dosa, tidak berkenan kepada Tuhan dan juga ditolak oleh Tuhan. Nah, kenapa manusia ditolak Tuhan? Adik-adik kita mau baca dulu Alkitab di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Roma 5 ayat yang ke-12. Kakak akan baca, adik-adik dengar baik-baik. Yang mendengar itu kupingnya ya, mulutnya ditutup. Amin. Roma 5 ayat 12 kakak akan baca. Roma 5 ayat 12, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Wah, Alkitab berkata manusia berdosa semuanya karena nenek moyang kita Adam telah berdosa. Roma 5 ayat 12 jelas sekali berkata, karena satu orang Adam berbuat dosa, seluruh manusia menjalar dosanya. Wah, fatal sekali ya perbuatan Adam ini, fatal sekali. Gara-gara perbuatan Adam dan manusia juga hatinya tidak mau berbalik kepada Tuhan, manusia jadi berdosa, tidak berkenan kepada Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan jijik melihat dosa adik-adik. Nah, apapun yang dilakukan manusia untuk merubah jubahnya menjadi putih, tidak bisa adik-adik. Walaupun dia banyak berbuat baik, perbuatan baiknya tidak cukup untuk merubah jubahnya jadi jubah yang benar, untuk merubah dirinya jadi benar. Walaupun pendidikannya tinggi, pendidikannya juga nggak cukup untuk mencapai perkenanan Tuhan, untuk membuat dia berjubah putih, untuk membuat dia hidup benar. Nggak cukup adik-adik. Walaupun manusia berusaha untuk beramal, ternyata amalnya juga tidak cukup untuk merubah jubahnya jadi putih. Manusia lelah, manusia capek, tapi manusia butuh dengan Tuhan. Manusia butuh untuk hidup benar supaya Tuhan berkenan kepada dia. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Yohanes 3 berkata ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan merelakannya bagi kita adik-adik. Lihat Yesus, Yesus ini anak Tuhan, anak Bapa satu-satunya dikenan oleh Tuhan. Nah, Yesus ini tanpa berbuat apa-apa, dia memang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita adik-adik, tanpa kita berbuat apa-apa, kalau kita marga sembiring, atau boru harefa, atau boru silalahi, atau sinulingga, atau apapun itu, saat lahir kita sudah dapat gelar itu kan, karena kita wariskan dari Bapak kita. Nah begitu juga Yesus ini. Yesus ini anak Tuhan satu-satunya. Dia secara alami, secara otomatis dia adalah sumber kebenaran. Secara otomatis Yesus itu berkenan kepada Bapaknya karena anaknya. Secara otomatis dia diterima sepenuhnya karena dia anaknya satu-satunya. Nah, seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata adik-adik, karena begitu besar kasih Allah Bapa ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberikan, merelakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya. Luar biasa kan adik-adik? Adik-adik di sini tidak ada satupun yang pasti direlakan orang tuanya untuk diberikan kepada orang lain kan? Lebih baik diberikan hartanya kepada orang lain daripada anaknya. Tapi lihat Bapa di surga adik-adik, anaknya satu-satunya pun dia relakan untuk kita. Maka apa lagi yang membuat kita ragu akan kasih Tuhan? Anaknya satu-satunya yang tunggal dia berikan kepada kita. Makanya jangan ragu, Tuhan mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mencintaimu hari ini dan sampai dewasa kelak terus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah kita mau lihat ya adik-adik posisi ini tadi. Bahwa manusia berdosa, manusia tidak berkenan, manusia ditolak oleh Allah. Karena satu perbuatan Adam yang menjalar ke seluruh dunia. Tapi adik-adik, Tuhan tahu solusinya. Walaupun manusia lelah, dia tidak tahu solusinya. Dia capek karena apapun yang diperbuat tidak cukup. Tapi Tuhan tahu solusinya. Tuhan tahu jalan keluarnya. Kita mau baca jalan keluarnya di dalam Roma 5 ayat 17. Sekali lagi, Roma 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin adik-adik. Kita mau sekali lagi baca ya. 1, 2, 3. Kalau bisa kakaknya berdua boleh bareng-bareng. 1, 2, 3 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus adik-adik. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah adik-adik, ayat ini berkata perbuatan Adam memang fatal. Dosa manusia memang fatal. Manusia betul-betul menjijikkan. Memang perbuatan Adam begitu berpengaruh bagi kita semua. Tapi ada kata kunci. Ada kata kunci di ayat 17 berkata, tapi lebih benar lagi. Tapi lebih besar lagi. Coba katakan lebih besar lagi. 1, 2, 3, lebih besar lagi. Amin.
Lebih berpengaruh lagi, lebih hebat lagi perbuatan Yesus adik-adik. Jadi maksud ayat Alkitab ini, benar perbuatan Adam fatal, benar dosa manusia fatal. Tapi ada yang jauh lebih benar, ada yang jauh lebih hebat, ada yang jauh lebih berkuasa, ada yang jauh lebih besar dari perbuatan Adam, yaitu perbuatan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Jadi kalau satu dosanya Adam bisa menyebabkan seluruh manusia menderita, percayalah dengan imanmu, satu perbuatan Yesus yang lebih hebat itu, satu perbuatan Yesus yang lebih powerful, satu perbuatan Yesus yang lebih besar dapat membenarkan seluruh isi dunia. Amin. Amin. Kuncinya cuma satu adik-adik, percaya. Nah, apa yang Yesus lakukan? Kok bisa manusia jadi benar? Kita mau lihat apa yang Yesus lakukan. Kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dua Korintus 5 ayat yang ke-21 ya. Kakak akan cari ayatnya. Nah, dikatakan di sini, udah dapat ya? Adik-adik di rumah juga pasti udah dapat ya. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Inilah yang dilakukan Yesus bagi kita adik-adik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi dong, kakak-kakak mau bantu yuk, 1, 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang dilakukan Tuhan adalah ini. Yang diceritakan ayat ini adalah Yesus yang benar, Yesus anak Tuhan, Yesus yang kaya raya, Yesus yang berkenan, Yesus yang diterima oleh Allah, tidak pernah berdosa. Dia menjadi dosa. Dia tukar jubahnya kepada manusia yang berdosa, yang tidak berkenan, yang ditolak. Yesus menukar jubahnya kepada manusia adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan baik ya adik-adik, perhatikan baik. Mereka menukar jubahnya atas kerelaan Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela disalib untuk menghapus dosa kita. Dia rela mengambil ketertolakan kita. Dia rela mengambil dosa kita. Dia rela mengambil hukuman kita. Dia rela mengambil hinaan kita. Nah, ininya juga Kak ditukar ya. Dia rela mengambil segala posisi kita. Dia tukar adik-adik posisinya dengan kita. Luar biasa adik-adik ya. Jarang-jarang orang mau tukar posisi. Kalau dia anak Bapa, kalau dia berkenan, kalau dia punya segala-galanya. Enggak level dong tukar posisi. Tapi Yesus mau. Karena Yesus penuh dengan kasih. Karena Yesus tahu dia akan menang. Nah sekarang adik-adik, tadi Yesus yang berjubah putih, yang benar, yang berkenan, sudah mengambil jubah manusia yang berdosa, jijik di hadapan Allah, tidak berkenan dan ditolak, diambil oleh Yesus. Dia dipakukan di kayu salib, dia dihina. Sebenarnya dia adalah Tuhan, tapi dia dihina adik-adik. Bayangkan aja ya, sekarang bos kantoran aja, dia kalau dihina sedikit aja dia marah kan. Tapi kalau Yesus
Dia tidak marah adik-adik, dengan rela dia ambil bagian kita, hukuman kita. Dan jubahnya yang benar dia kasih kepada manusia dengan sukarela adik-adik. Sekarang manusia yang berdosa sudah memakai jubah putih, sudah memakai jubah Yesus, sudah benar, sudah berkenan, sudah diterima oleh Allah. Dan kalau berdoa kita bebas memanggil dia Bapa, ya kan? Seperti tadi loh kalian memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Wow, luar biasa. Tuhan semesta alam yang mempunyai langit dan bumi. Adik-adik kau bisa panggil dia Bapa. Luar biasa kan? Sama siapa kita berterima kasih? Sama Yesus adik-adik. Siapa yang membuat itu terjadi? Yesus Kristus. Karena kita nggak cukup baik, kita nggak cukup layak, perbuatan kita, kehebatan kita tidak cukup. Hanya Yesus yang cukup, hanya Yesus yang berkenan kepada Tuhan. Dan Yesus menyerahkan posisi itu kepada kita. Sekarang adik-adik sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu, undang Yesus, panggil Yesus ke dalam hatimu. Terima kasih kakak-kakak berdua. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik tadi kita udah dengarkan cerita bagaimana tentang Yesus mengasihi kita. Dia sudah mati dan sekarang dia bangkit bagi kita. Sekarang kalau adik-adik mau diampuni dosanya, kalau mau panggil dia Bapa, kalau mau berkenan cukup satu. Terima dia, undang dia dalam hidupmu. Kita mau nyanyi dan undang Tuhan. Nanti setelah selesai nyanyi ikut-ikut kakak berdoa ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Lebih sungguh lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik ikut-ikut kakak berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bagi adik-adik yang mau menerima Yesus, ayo angkat tangan. Ikuti lagi kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah ke dalam hidup kami Tuhan. Pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.